Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Marilah bersama-sama kita dengarkan kajian selesai salat subuh oleh Ustaz Endang Senjata. Kepada beliau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wa la na'budu illa iyyah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Al-hadis. Wallahu wa rasuluhu a'lamu bimuradih. Sadatal masyayikh wa ulama anal izza, para alim, para ulama, para kiai, ustaz, ustazah, tuan-tuan guru, guru-guru ngaji, para sesepuh, kasepuhan, tokoh masyarakat, terkhusus seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Qohar, Bapak Ketua Masjid, Seksi Ibadah, dan yang lainnya. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, insya Allah kita adalah termasuk hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita bersyukur kepada Allah atas anugerah nikmat yang kembali Allah anugerahkan kepada kita, sehingga wasilah nikmat-nikmat, anugerah-anugerah dari Allah, kita kembali bisa berkumpul dalam acara yang mulia, yaitu pengajian rutin setiap Sabtu ba'da subuh. Mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah zahiran wa batinan yang kita kerjakan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, anugerah dan nikmat dari Allah.
yang kita nggak ikut-ikutan. Allah yang berkuasa atas itu semua. Ada dua. Yang pertama namanya anugerah. Bahasa Al-Qur'annya ala. Ayatnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ala itu anugerah. Yang kedua, pemberian Allah untuk kita namanya nikmat. Ayatnya wa amma binikmati rabbika. Ayat lain wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dua pemberian Allah kepada kita yang kita nggak ikut-ikut, berkuasa atas itu semua kudrah, iradah, kehendak kuasa Allah. Yang pertama ala anugerah, nih badan fisik anugerah. Yang kedua nikmat. Mana contoh? Kita punya tangan. Semua alhamdulillah punya tangan. Alhamdulillah. Normal pula tangannya. Alhamdulillah. Ini tangan anugerah dari Allah. Kemudian tangan bisa gerak, bisa memegang gelas kopi, diangkat, bisa ya? Bisa dipakai makan, bisa gerak, bisa megang, bisa segala-gala. Ini tangan. Itu bisanya tangan, nikmat namanya. Tangannya anugerah, bisanya, mampunya tangan bergerak, ini itu segala macam, itu namanya nikmat. Kita punya mata, semua punya mata, anugerah. Nikmatnya mata, bisa melihat, bisa berkedip. Andaikan nggak bisa berkedip, repot Pak ya. Musim kemarau banyak debu, kekelilipan terus. Kita punya mulut, semua punya mulut, alhamdulillah. Bisa zikir habis sholat, nikmat, anugerah. Bisa zikirnya, nikmat. Bisa minum kopi juga kan? Nah, nikmat tuh, alhamdulillah. Dan orang yang terbaik adalah bisa menggunakan anugerah sekaligus nikmat dari Allah, lillahi ta'ala, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum lanjut kajian saya, fikih ibadah. Ya, fikih ibadah. Kemarin kemana-mana, sekarang punya tujuan saya. Ada fikih ibadah. Kemudian Bapak jamaah rahimakumullah, kita langsung ngaji fikih ibadah. Fikih itu dasar hukum agama. Mesti berfikih kita, berkah. Karena urusan fikih ini urusan cara kita menjalani hidup dan kehidupan. Bukan hanya soal sholat baik, tidak soal sholat baik. Karena kita ada hubungan dengan Allah, juga ada hubungan dengan sesama. Fikih itu ngatur hukum-hukum itu, isinya fikih. Kita ibadah, urusan kita dengan Allah. Maka dalam agama dibagi 4. Yang pertama rubu'ul ibadah, seperempat pertama itu menjelaskan hukum agama ini, menjelaskan tentang hubungan kita dengan Allah. Ibadah namanya. Ibadah banyak, sholat segala macam. Yang kedua hubungan kita, karena kita makhluk sosial, butuh pasangan ya, nggak bisa hidup sendiri ya. Semoga yang masih sendiri bisa punya pasangan dah. Nah, kita nggak bisa hidup sendiri, apalagi makin tua, masya Allah, makin butuh kawan untuk bercerita. Nah, diatur oleh agama, namanya rubu'ul munakahat, membahas tentang hukum pernikahan, suami istri, rumah tangga, anak dan orang tua, segala macam. Khusus dibahas tentang hukum-hukumnya. Kemudian kita ini juga sama, makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri, perlu berinteraksi, berekonomi dengan sesama, diatur dalam hukum, namanya rubu'ul muamalat.
urusan muamalah. Banyak tuh jual beli, gade menggade, pinjam meminjam, segala macam diatur hukumnya segala rupa. Jual beli syaratnya apa, ini itu segala macam. Ini insya Allah kita bahas semua nanti ya. Selesai asar paling siap ya. Nah, kemudian yang terakhir, karena manusia ini sifatnya salah dan lupa, ada khilaf, kadang melakukan kesalahan yang tidak bisa ditolerir, maka ada hukum di situ. Disebut dengan rub'ul jinayat, dibagi dua, perdata, pidana. Dijelaskan dalam Islam. Orang mencuri hukumnya gimana? Orang maling hukumnya gimana? Orang begini hukumnya gimana? Apakah masuk ranah pidana? Pasalnya apa? Apakah masuk ranah perdata? Pasalnya berapa dan pasal apa? Nah begitu, itu dijelaskan dalam fikih semuanya. Karena fikih tujuannya adalah mengatur hidup kita di dunia agar selamat di dunia, kemudian mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang soal fikih ibadah dulu. Belum fikih nikah, belum fikih muamalah, belum fikih jinayat. Jinayat itu hukum pidana dan perdata. Kita jelaskan dulu fikih ibadah. Kalau ibadah pekerjaan, orang yang ibadah abid namanya, yang diibadahi ma'bud. Hayyun ma'bud, hayyun maujud. Habis salat dibaca la ilaha illallah tuh. Nah, ma'budnya Allah, abidnya kita, orang yang mau mengerjakan ibadah. Ibadah itu pekerjaan seorang mukmin, seorang muslim dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah banyak, globalnya dibagi dua. Satu ibadah mahdhah, yang kedua ibadah ghair mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Sifatnya ritual. Kayak sholat, ritual tuh, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang wajibnya, yang sunnahnya juga banyak. Masuk masjid, tahiyatul masjid, rawatib, qabliyah, ba'diyah, tahajud, witir, bentar lagi syuruk, segala macam, duha selanjutnya. Nah itu salat, kerjaan ibadah ritual. Yang kedua ibadah yang non ritual, sifatnya ibadah sosial, lebih umum lagi. Maka dalam hukum fikih nantinya, kalau urusan ibadah ghair mahdhah, urusan ibadah sosial, longgar hukum tuh. Longgar hukum tuh. Melihat biqadril amkinah, biqadril ashkhas, wa biqadril azminah. Lihat waktunya, lihat orangnya, lihat kondisi tempatnya. Dilihat tuh urusan hukum sosial. Wis pokoknya mah kita ngaji be ya. Ini kalau gaya santri pening juga ya. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, ada ibadah sosial kayak gimana? Sekarang kumpul berdampingan, saling sapa, itu ibadah juga. Bahkan kata baginda Nabi, menyingkirkan duri di jalan ke pinggir itu ibadah. Ibadah sosial, asal apa jangan sampai orang lain kena ini dipindahin ke duri itu ibadah. Dan ridho Allah kadang ada banyak terjadi dalam ibadah ghair mahdhah. Banyak. Imam Ghazali radhiyallahu anhu, beliau ditanya, apa yang membuat engkau diangkat derajat oleh Allah begitu tinggi kedudukan sampai digelari hujjatul Islam, punya dalil dalam agama Islam. Beliau tuh Imam Ghazali, imam kita dalam ilmu tasawuf. Apa jawab beliau? Aku diangkat derajat oleh Allah sebegitu tinggi bukan karena ilmuku, bukan karena kitabku yang banyak, bukan karena ibadahku yang banyak, tapi satu ketika aku nulis kitab, ada lalat mampir ke tinta minum, enggak dia usir, kasihan nama lalat, didiamkan saja sampai lalat itu kemudian terbang. Karena aku sayang kepada makhluk Allah yang berupa lalat, Allah angkat derajatku, Allah angkat derajat kemuliaanku. Kalau kita kan dikejar lalat tuh ya, apalagi jatuh ke kopi, marah-marah kemana-mana. Nah, Imam Ghazali, jadi banyak ridho Allah adalah berada di ibadah sosial. Maka kata baginda Nabi, irham man fil ard, atau redaksinya irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama.
sayangilah makhluk yang ada di dunia, maka yang ada di langit akan menyayangi kamu. Banyak ridho Allah ada dalam ibadah ghair mahdhah. Nah Bapak jamaah rahimakumullah, ada kemudian ibadah yang terbaik. Apa itu ibadah yang terbaik? Ibadah itu ada ibadah qalbu, ada ibadah apa ini namanya? Fisik ya. Ada ibadah hati. Yang paling utama adalah ibadah hati. Apa itu? Iman dan Islam. Iman, akidah berarti yang pertama. Tauhid berarti yang pertama. Maka kita punya asyhadu. Sudah ya? Hah? Baru asyhadu, baru mulai. Masya Allah. Apa-apanya lama amat Baji. Nah, pertama yang paling utama dalam ibadah kita urusan ibadah hati, yaitu tauhid. Maka kita punya rukun Islam. Yang pertama 2 kalimat syahadat. Asyhadu, aku bersaksi. Apa makna asyhadu, aku bersaksi? 1, aku mengerti. Makna asyhadu. Asyhadu kan kita taunya saya bersaksi. Nah, apa bersaksi itu? Yang pertama, saya bersaksi ini juga berlaku Pak di hukum di pengadilan. Saksi itu pertama harus mengerti. Ngerti nggak urusan perkaranya ini apa? Oh ngerti, pipokir ini mana? Nah, ngerti dulu dia. Mesti ngerti. Asyhadu, saya bersaksi artinya saya mengerti. Kemudian sudah saya mengerti, saya mengakui. Sudah saya mengakui, saya pahami, saya ikrarkan. Yang terakhir saya sebarkan ke orang lain. Maka kalau ada orang mau masuk Islam, saya nggak mau baca syahadat lah, pokoknya mah tanda tangan di Islam, nggak diterima Islamnya. Mesti baca 2 kalimat syahadat. 1 aja lah syahadatnya, saya nggak mau ngaku Nabi Muhammad, nggak bisa, mesti sepaket. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi makna asyhadu itu saya bersaksi, artinya saya mengerti, saya paham, saya yakin, dan saya sebarkan kepada orang lain. Orang lain biar tahu. Maka selama orang ini bersyahadat, dalam fikih ibadahnya seperti apa, matinya dalam keadaan apa, selama zahirnya dia pernah bersyahadat dan diketahui orang Islam, matinya seperti apa terserah, dihukumi muslim. Dihukumi muslim. Matinya bunuh diri, KTP-nya Islam, urusi sebagai muslim. Matinya overdosis, overdosis obat kuat. Mati overdosis tuh. Nah, terserah matinya seperti apa. Yang penting selama disaksikan oleh orang banyak, tetangga kiri kanan, dia belum pernah murtad, dia belum pernah menyembah ke Gunung Kawi, menyembah ke Roro Kidul, tetap dihukumi muslim. Urusi sebagai muslim. Ini jadi perbedaan baik. Bunuh diri katanya matinya dalam keadaan kafir. Nah, dipahami, dihukumi seperti orang kafir, bukan statusnya menjadi kafir. Dipahami hadis itu. Karena yang tahu husnul khotimah, su'ul khotimah cuma Allah dan baginda Rasulullah. Nabi tahu Pak. Satu ketika perang hebat, perang luar biasa. Musuhnya Nabi kalah, dikejar oleh beberapa orang sahabat. Dikejar. Ada satu orang sahabat, saya lupa namanya ini sejarah, itu membunuh orang-orang musyrik banyak dia, sehingga dia sampai wafat. Oleh sahabat dikatakan si itu syahid. Luar biasa syahidnya. Berjuangnya luar biasa. Dia mati syahid. Kemudian apa kata Nabi? Dia masuk neraka. Sahabat bingung. Ini syahid lagi perang, kok masuk neraka? Karena dia membunuh dirinya sendiri. Jadi bagaimana? Disaksikan oleh satu sahabat yang lain. Saya mengikuti dia mengejar musuh. Ketika perang lawan musuh, dia terluka hebat, tertancap tombak. Saking nggak tahan sakit, dia tekankan badannya ke tombak itu. No, jadi mati karena bunuh diri. Maka kata Nabi, bukan syahid, dia masuk neraka. Nabi yang tahu.
Nah, kalau kita tak bisa menghukumi orang husnul khotimah atau su'ul khotimah, yang jelas kalau ada orang yang meninggal, perintahnya satu bagi kita, husnuzon, bahwa ini orang mati dalam keadaan husnul khotimah. Apalagi sesama muslim semuanya husnuzon, husnul khotimah, si ini mati dalam keadaan baik, si ini mati dalam keadaan baik, segala macam begitu. Nah jamaah rahimakumullah, itu soal ibadah. Nah ibadah yang pertama tauhid, yang kedua setelah tauhid ada ibadah badan. Wa afdalul ibadatil badaniyatiz zahirah as-shalah. Yang terbaik daripada ibadah badan, di sana ada hati, ada ucapan, segala macam, adalah salat. Salat adalah ibadah yang paling utama. Alhamdulillah. Setelah tauhid, salat yang kedua yang paling utama. Maka alhamdulillah, bahkan orang Islam itu dicirikan dalam salatnya. Ada pernah cerita seseorang mau disolatkan, meninggal terus mau disolatkan oleh masyarakat, jangan disolatin. Kenapa? Kagak pernah sholat, disolatin. Nggak usah disolatin, terus langsung kuburin baik. Datang ustadz ulama, kenapa ini orang nggak pernah sholat, ngapain juga disolatin? Ditanya, harian pernah sholat nggak? Yang ditanya keluarganya, bukan oleh tetangganya, nggak tahu. Istrinya, anaknya, ini bapak kamu seharian sholat apa enggak? Nggak pernah. Oh, mingguan hari Jumat ke masjid apa enggak? Wih, lewat terus. Nggak pernah ke masjid. Terus sebulan sekali pernah nggak ke masjid? Kagak pernah. Nah, setahun sekali Idul Fitri, itu sering. Maka kata ulama, walaupun itu salat sunnah, ini orang sudah mengikrarkan keislamannya, maka ayo kita salatkan. Urusan dia kagak salat, urusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah salat. Salat adalah yang terpenting dalam hidup kita. Maka insyaallah kita akan membahas tentang salat. Tapi waktunya sudah lewat, gimana Pak? Tentang salat. Yang pertama salat. Salat itu aqwalun, satu ucapan. Wa af'alun, pekerjaan. Dua tuh, ucapan ada dua. Ada ucapan zahir, lisan namanya. Ada ucapan hati. Ini salat mencakup semua. Ada ucapan hati yang mesti ada dalam salat. Kapan itu? Waktu nih niat saya subuh 2 rakaat. Nah, niat dalam hati, niat itu. Nah, salat itu aqwalun, ucapan, baik ucapan lisan atau ucapan hati. Yang kedua wa af'alun, pekerjaan fisik zahir, fisik kita, badan kita. Muftatahatun bitakbir, salat itu dimulai ketika takbiratul ihram, pas Allahu akbar, mulai itu salat. Kenapa disebut takbiratul ihram? Takbir, al-ihram yang mengharamkan. Apa yang mengharamkan? Yang tadinya halal, pas takbiratul ihram nggak boleh lagi. Sebelum sholat ngopi boleh apa enggak? Oh, boleh. Sebelum sholat ngopi udud terserah. Makan dulu boleh. Kalau sudah takbiratul ihram nggak boleh lagi ngopi, nggak boleh. Allahu akbar setengah lagi, nggak bisa. Nggak sah sholatnya. Nah itulah disebut takbiratul ihram. Lagi makan, ada yang ketinggal, ingat, hati-hati. Lagi sholat sudah takbiratul ihram, makan yang tadinya boleh, kalau sudah takbiratul ihram tidak boleh. Makanya kumur-kumur yang benar. Ini makan daging yang nyelip teri. Berasa dalam sholat lagi. Aduh. Ya, gimana judulnya? Ditelan salah, dibuang. Dibuang sayang. Bapak jamaah rahimakumullah. Pertama, sholat. Sholat itu ada rukun, ada syarat. Dimulai dengan takbir, muftatamatun bitaslim, diakhiri sholat itu dengan salam, assalamu
alaikum, salam pertama sampai situ. Warahmatullah sunnah, ke kiri sunnah. Maka bagi masbuk makmum belakangan, datang dia makmum belakangan, assalamualaikum, kata imam, berdiri pas assalamualaikum pertama. Salat itu berhenti di assalamualaikum, sudah. Warahmatullahnya sunnah, ke kirinya sunnah, tapi masuk dalam rangkaian salat. Salatnya berhenti sampai di situ. Assalamualaikum, berdiri kita. Ya, berdiri kita. Ini nunggu Allahumma anta salam dulu, belum berdiri. Sudah pisah jamaah itu, sudah selesai. Nah jemaah rahimakumullah, itu definisi tentang sholat. Innama tajibu sholat, wajib sholat itu ala muslimin, bagi orang muslim. Yang kagak muslim nggak wajib. Misalkan ada orang Cina siang-siang malingseng namanya, atau namanya koh tongseng, ya ada ya, tongseng. Nah mau sholat dia nggak sah sholatnya, sebab sholat adalah milik orang muslim. Dia sholat nggak dapat pahala, nggak dapat diganjar, karena syaratnya sholat adalah kewajiban sholat jatuh kepada orang muslim. Sudah jam 6:10, sudah Pak ya? Sudah ya, setuju ya? Kita lanjutkan nanti pembahasan tentang fikih ibadah sholat. Insya Allah sebulan sekali saya. Sebulan sekali, kemarin saya nggak datang, kesiangan Pak. Nah demikian yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan? Oh tidak ada, ya sudah. Nah, simpel ya, cepat ya. Nah Bapak jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa kami sampaikan. Tentu banyak salah, banyak kurang, itu datangnya dari hilaf kami, dari salah kami. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang kita bahas tentang toharoh, tentang bersuci dulu, karena syarat sah salat adalah salah satunya bersuci. Semoga dengan ilmu ibadah kita makin terarah, ibadah kita makin khusyuk, dan harapannya ibadah kita peluang diterimanya oleh Allah lebih besar lagi. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita sama-sama tutup dengan doa ya Pak ya. Dengan doa yuk bareng-bareng. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha ya Allah jam'an marhuman, wa tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suman, wa la tuwallina waliyan siwaka ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin wa ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kami tutup, hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.